dilakukan oleh Presiden terpilih untuk sebagai pembantu-pembantunya. Dan ini kenapa ini dilakukan oleh Pak Prabowo? Pak Prabowo ini kan memang seseorang yang boleh dikatakan sangat-sangat memperhatikan detail permasalahan-permasalahan negara ini. Sehingga pada saat merekrut orang-orang baru, orang-orang lama dari berbagai macam latar belakang, yang mereka profesional, mereka dulu pengusaha, mereka artis, mereka politikus, semuanya mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Betul. Nah, disinilah 2 hari ini adalah menyamakan visi dan misi yang dibawa Pak Prabowo untuk menuju Indonesia Emas 2045, tahun 2045. Nah, ini adalah merupakan guidance atau merupakan satu materi yang diberikan bahwa bagaimana tata cara bernegara, bagaimana menghadapi situasi geopolitik. Jadi dari materi-materi itu kan ada masalah geopolitik, ada anti corruption, dan ada juga beberapa materi-materi lain yang sangat-sangat ini mempunyai manfaat bagi para calon menteri dan wakil menteri. Kalau saya lihat ada satu diantaranya yang menarik saya nih ya, Pak Wi, dealing with journalist. Kayaknya repot ngadepin jurnalis Indonesia ya, sampai harus begini. coaching. Gitu. Sebenarnya kalau kita bicara dealing with journalist, itu tadi berbagai macam latar belakang, belum tentu mereka itu bisa menghadapi jurnalis. Cara bisa berkomunikasi dengan komunikasinya. media. Dan bagaimana mereka itu mempublish apa program-programnya, mempublish apa yang dilakukan kepada masyarakat. Kalau mereka tidak mempunyai knowledge bagaimana mereka berkomunikasi dengan para jurnalis. Ini yang harus diberikan, karena bagaimanapun juga bahwa ini bagian daripada PR. Dan ini harus diketahui juga oleh menteri dan calon menteri, jangan sampai ini menyampaikannya A, tetapi karena permasalahan komunikasi bisa A plus, A minus. Nanti ujung-ujungnya nanti salah menyalahkan. Nanti bilang gitu, dipelintir lah atau apalah begitu kan. Nah, ini yang dikatakan bahwa ini adalah memang menyamakan visi dan misi dan menyamakan latar belakang yang berbeda-beda ini untuk mempunyai pemikiran-pemikiran ke depan yang sama dengan visi misi. Pak Wi, terima kasih. Saya mau ke yang dipanggil juga hari ini dapat pembekalan. Calon menteri, calon wakil menteri apa kepala badan, Mas Kodari? Calon menteri, wakil menteri apa kepala badan? Tunggu waktunya aja. Atau ngasih pembekalan tadi dipanggilnya? Jangan-jangan suruh ngasih pembekalan. Gimana? Tadi apa aja tuh Mas Kodari? Seperti yang disampaikan Pak Wi tadi. Seperti yang disampaikan oleh Pak Wihadi bahwa ada materi-materi yang menurut saya Pak Wihadi itu materi-materi yang membantu mereka-mereka yang akan bertugas di pemerintahan nanti untuk membaca situasi dan kondisi global. Jadi perkembangan-perkembangan teknologi seperti artificial intelligence, kemudian perkembangan kemasyarakatan seperti dinamika demografi, sangat menarik itu. Bagaimana ternyata tingkat pertumbuhan penduduk yang ideal itu ada angkanya. Kalau nggak salah 2,1% kalau nggak salah. Kalau di atas itu penduduk negara tersebut cepat atau lambat akan berkurang. Nah, sementara kalau di atas itu dia akan bertumbuh terlalu cepat. Gitu. Nah, alhamdulillah tadi saya lihat bahwa pertumbuhan penduduk di Indonesia itu sebetulnya pada hari ini sangat sesuai dengan teori lah ya. Ini Mas Kodari sangat mencatat itu, berarti nanti diminta bantuan mengenai hal-hal kependudukan gitu ya? Kalau saya kan peneliti, jadi biasa mencatat. Tiap diskusi aja selalu mencatat. Tapi diminta bantuin gimana Mas Kodari? Ya, nanti tunggu tanggal mainnya. Tapi saya menceritakan bahwa Pak Prabowo ini bagus sekali karena apa? Pertama, beliau memberikan gambaran ya mengenai situasi dan kondisi global, dan Indonesia bisa membandingkan dengan situasi global tersebut, soal kependudukan, soal masa depan pekerjaan, soal bagaimana pemerintah berkomunikasi, lalu kemudian bagaimana kemudian suatu negara GDP-nya bisa meningkat ya. Dan ini semua menurut saya membantu para pembantu presiden itu nanti kalau bekerja itu punya wawasan yang kurang lebih sama. Dan ini kan bukan cuma 1-2 hari ini, tetapi
Akan menurut dilanjut info dengan ya, retreat menurut nanti info ya. yang diperoleh, minggu depan akan ada lanjutan kegiatan di Magelang. Di Akmil Magelang. Dugaan saya, baru dugaan ya, karena memang belum pernah terjadi sebelumnya, lebih kepada soal team building. Kalau tadi lebih kepada wawasan, Pak, menyamakan wawasan. Tapi soal keakraban, kerjasama Nanti itu kemungkinan Magelang materi ya. Jadi lebih minggu depan. bonding di internal Betul, kabinetnya ya. betul, Oke. Nah sekarang kita cukup bahas itunya. Sekarang yang ke intinya permasalahannya. Saya mau ke Prof. Leli. Prof, kalau kita lihat 16 wajah lama. Tadi Pak Jokowi nyebut 16 menteri yang sekarang bertugas dipilih oleh Pak Prabowo. 17 dipilih. Oh iya, 17 dipilih oleh Pak Prabowo. Itu dipilih atau disodorkan Pak Jokowi? Kalau Anda lihat satu itu. Yang kedua pertanyaannya, apakah dengan dimintanya kembali ke 17 menterinya Pak Jokowi ini artinya ini kabinet ya berkelanjutan nih. Semua program Pak Jokowi juga mungkin akan dijalankan. Iya. Pertama, memang kalau kita melihat dialog imajiner yang bisa kita ciptakan sendiri nih, ini bisa terjadi, bisa Pak Jokowi yang menyodorkan, bisa Pak Prabowo yang meminta. Jadi dua-duanya bisa terjadi. Dialog imajinernya kira-kira gini, Mas, ini ada loh menteri-menteri saya yang berkualitas, terukur dan seterusnya. Boleh nih dipakai nanti, kira-kira begitu. Dialog imajiner ya Mas Wihadi. Ini enaknya jadi pengamat gitu tuh Pak Wi. Lalu bisa. yang kedua dari Pak Prabowo-nya. Pak Jokowi kan tagline saya adalah melanjutkan. Jadi di antara sekian menteri yang mana yang menurut Pak Jokowi kira-kira bisa saya ajak kembali. Kira-kira begitu. Dari dialog jadi imajiner bisa jadi dua-duanya berkontribusi secara sama. Gitu ya, itu satu. Terus yang kedua, kalau kita melihat bagaimana nih efeknya, misalnya efeknya tentu saja kalau dilihat yang lama itu adalah bagian dari pengalaman politik yang ingin dilihat. Kita balik sebentar nih. 2014 kebetulan saya sama Bang Hodari ini jadi narsum di acara Bang Karni. Judulnya Jokowi Mencari Menteri waktu itu. Ingat ya Bang Hodari. Waktu itu Pak Jokowi melibatkan KPK. Nah ada lampu merah, hijau dan kuning. Tapi kalau 2019 enggak, dan Pak Prabowo memulai kabinetnya juga tidak melibatkan KPK. Artinya apa? Artinya ada pola komunikasi yang sama dalam audisi. Masih ingat kita baju hitam, baju putih, celana hitam, berlari-lari kecil dengan wajah sumringah. Ada baju putih yang nggak jadi menteri ada baju akhirnya. putih yang nggak jadi, masuk ke istana lalu keluar lagi gitu. Kalau kemarin semuanya berbatik, cuma saya menghitung nih 1, 2, 3 terus bertambah jumlahnya. Wah ini gemoy banget nih gitu kan. Kabinet gemoy. Ternyata kabinet gemoy banget gitu. Belum lagi kalau sudah 108 ya. 108. 108 kalau masih bertambah lagi maka kita akan melihat bukan lagi gemoy. Karena gemoy itu bisa lucu tapi juga bisa gembrot dan letoy gitu misalnya. Oke. Apakah ini ini menarik nih. Apakah ini nanti akan jadi kabinet gemoy yang lucu atau saya menggunakan istilahnya Prof. Leli atau jadi gembrot dan letoy. Tapi jadi nanti kan kita bahas. Tambun, kan, nanti kita bahas. Kita jeda dulu sejenak. Dua sisi akan kembali. Satu.